Bab 1026, memperhitungkan sekuat tenaga. Namun Tokia dengan keras kepala kembali bangkit berdiri. Sialan, Raditya dibuat murka. Aku menyukaimu, harusnya kamu bersyukur. Dasar orang tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Dia mengangkat tangannya dan bersiap menamparkan Tokia. Tokia memejamkan matanya karena ketakutan, namun dia masih tidak mundur sama sekali. Dan pada saat itu, sebuah cahaya melintas di depan mata semua orang dan menembus tangan Raditya. Raditya menjerit kesakitan dan berjalan mundur ke belakang beberapa langkah. Orang-orang di sana terkejut, langsung mengalihkan pandangan, melihat dari dekat, tidak disangka itu adalah belati yang menusuk pergelangan Raditya, memaku tangannya ke dinding. Siapa yang melakukan ini? Anggota keluarga Valkyrie langsung mengalihkan pandangan ke arah pintu dengan waspada. Kemudian, jantung mereka pun berdetak kencang, ternyata yang melakukannya adalah Recha. Selain itu saat ini Recha juga tidak duduk di kursi roda, melainkan berjalan mendekat dengan kakinya. Langkahnya tegas, suaranya nyaring dan kuat, setiap gerakannya memancarkan kekuatan. Ternyata dia sudah pulih. Keluarga Valkyrie menurunkan kepala dan menghela nafas. Pada akhirnya mereka masih terlambat satu langkah. Tokia yang hingga saat ini masih belum menerima tamparan Raditya itu pun dengan penasaran membuka matanya. Pemandangan di depan mata kembali membuatnya terkejut. Dia pun menggunakan kesempatan ketika anggota keluarga Valkyrie sedang tertegun, langsung berlari ke dalam pelukan Recha. Recha, akhirnya kamu datang juga. Mereka baru saja mencoba memaksaku untuk menikah dengan Raditya. Hiks, aku berpikir seumur hidupku aku tidak akan bisa menjadi istrimu lagi. Recha merasa kasihan dan mengelus rambut panjang Tokia. Tokia, jangan takut. Kamu adalah milikku, tidak ada orang yang bisa merebut kamu seumur hidup. Ayo duduk, setelah aku menyelesaikan masalah ini, kita pulang ke rumah dan membicarakan detail pernikahan kita. Baik, Tokia menganggukkan kepala. Recha berjalan ke arah Mariam. Minggir, Mariam berkata dengan marah. Aku adalah nenekmu, bagaimana kamu bisa berbicara dengan tetua kamu seperti ini? Selain itu saat ini aku adalah kepala keluarga Valkyrie, sudah sepantasnya aku menduduki kursi kepala keluarga ini. Recha menggebrakkan tangan di atas meja, meja itu langsung hancur berkeping-keping. Debu-debu pun mulai berterbangan ke udara. Suara yang besar itu memekakkan telinga. Minggir, Recha mengulangi perkataannya. Wajah Mariam menjadi pucat, dengan tubuh yang gemetar mempersilahkan tempat duduknya. Dia tidak ragu apakah Recha berani memukulnya atau tidak. Recha duduk, memandang seluruh ruangan dengan pandangan yang dingin. Awalnya aku tidak memiliki niat untuk mengindahkan kalian. Namun kalian terus mencari masalah. Baiklah, kalau begitu biar hari ini kita perhitungkan hutang ini secara jelas. Mariam berusaha berargumen, hutang apa yang kamu katakan? Tokia mengambil mahar dan undangan pernikahan Raditya, secara resmi sudah mengakui pernikahan ini. Wajar saja jika kita pergi menjemput Tokia untuk menikah. Tokia buru-buru menjelaskan, kalianlah yang membuatku salah paham sehingga aku menerima seserahan pernikahan itu. Aku pikir kalian pergi untuk menggantikan Recha, selain itu kalian juga menyetujuinya. Mariam pun memaki, kami tidak pernah berkata bahwa kami menggantikan Recha memberikan seserahan. Kamu wajah Tokia menjadi merah karena marah. Recha, siapa yang memberikan seserahan? Aku, Raditya berkata sambil menahan rasa sakit. Recha, aku ingin kamu untuk membatalkan seserahan itu saat ini juga. Tidak mungkin, Raditya bersikeras. Recha kembali melambaikan tangan. Sebuah belati kembali terbang, menusuk lengan Raditya yang lain, kembali memakunya ke dinding. Raditya berteriak dengan suara yang menusuk telinga. Recha, tarik seserahan itu kembali. Aku tidak akan pernah membatalkan seserahan itu. Raditya meraung marah dengan suara yang kencang. Jika dia membatalkan seserahan ini, maka semua usaha yang sudah dia lakukan sebelumnya akan menjadi sia-sia. Recha, bagus, aku sangat kagum dengan keberanianmu.
Reca kembali melemparkan sebuah pisau belati. Kali ini pisau belati itu menusuk paha Raditya. Saat ini, seluruh tubuhnya sudah bercucuran darah. Bab 1027, hancurkan keluarga Valkyrie. Reca kembali bersiap melempar sebuah pisau belati. Raditya sudah tidak tahan lagi, dia pun berteriak dengan suara kencang, "Aku akan menarik seserahan itu." Tokia, aku secara resmi mengumumkan bahwa aku membatalkan seserahan itu. Jika dia tidak membatalkan seserahan itu, Reca pasti akan membunuhnya. Jantung anggota keluarga Valkyrie pun berdetak kencang. Reca begitu kejam hingga berani memporak-porandakan wajah anggota keluarga Valkyrie. "Reca, kita lanjutkan perhitungan hutang ini." Anggota keluarga Valkyrie sudah menggunakan rencana licik, berniat merebut pasangan anggota keluarga. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Berdasar aturan keluarga, mereka harus diusir dari keluarga. Saat ini aku sebagai kepala keluarga Valkyrie mengumumkan semua anggota keluarga Valkyrie yang terlibat dalam masalah ini untuk diusir dari keluarga Valkyrie. Keluarga Valkyrie tersentak, diusir keluar dari keluarga. Mereka harus hidup di jalanan dan akan mati kelaparan. Mariam langsung membentak, "Tutup mulutmu. Akulah kepala keluarga Valkyrie. Apa hakmu mengusir kami sebagai pimpinan keluarga?" "Reca, maaf, sebentar lagi kalian akan bergabung dengan tentara dan menjaga perbatasan. Posisi pimpinan keluarga ini hanya bisa diteruskan olehku." Haha, anggota keluarga Valkyrie terjebak pada situasi yang sulit dan ironis. Mariam memaki dengan berkata asteris, "Apakah kamu memerintahkan gabung tentara bisa dilakukan begitu saja? Kamu merasa kamu orang sehebat apa? Namun jika membicarakan tentara, aku akan memberikanmu rekomendasi satu orang." Dia pun melirik ke arah penjaga yang baru direkrut di sebelahnya dan berkata, "Aris pernah bertugas pada tim Special Force A sebagai seorang penembak jitu. Karena keahlian menembaknya yang luar biasa, tingkat akurasi yang mencapai 98%, dia sudah membunuh lebih dari 300 orang. Orang-orang memberinya panggilan thermal weapon." "Reca, aku tahu kemampuan bertarung individu kamu sangat luar biasa. Namun apakah kamu bisa mengalahkan senjata panas?" Begitu Mariam mengatakan ini, Aris mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya pada Reca dan berkata, "Teman, kamu sudah berbuat dosa." Reca menghela nafasnya beberapa kali dan berkata, "Kondisi perbatasan saat ini tidak stabil, sangat membutuhkan orang bertalenta sepertimu. Namun kamu tidak hanya tidak melayani negara, saat ini kamu membantu penindas dan menyiksa rekan-rekanmu. Jika membiarkan orang bertalenta sepertimu pun hanya akan menjadi momok. Biar aku membereskanmu hari ini." "Kurang ajar," Aris sangat murka, "ingin membereskan aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu." Dor, suara tembakan terdengar. Suara tembakan memekakkan telinga terus bergema di dalam ruangan untuk waktu yang lama. Pandangan semua orang terus tertuju pada Reca. Jika tidak ada halangan, sebentar lagi Reca akan tumbang. Namun hal yang tidak dibayangkan adalah, Reca masih tetap berdiri tegak di tempat, bahkan tidak bergoyang sama sekali. Tidak ada satupun noda darah di tubuhnya, sama sekali tidak terluka. Semua orang langsung tercengang, apa yang terjadi? Apakah tidak berhasil ditembak? Kekonyolan apa ini? Dengan jarak sedekat ini, bahkan jika orang biasa pasti bisa menembak secara akurat kan? Terlebih ini adalah seorang penembak yang sangat jitu. Hanya ada satu kemungkinan, Reca memiliki tubuh kebal. Sial, tiba-tiba Reca mengangkat tinju dan membuka kepalan tangannya. Dari telapak tangannya terlihat satu buah peluru yang sudah berubah bentuk. Menangkap peluru dengan tangan kosong, dia bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Kepala Aris sudah ingin meledak saat ini. Sejauh yang dia tahu, orang yang bisa menangkap peluru dengan tangannya di dunia ini bisa dihitung dengan jari. Sementara hanya ada satu orang dalam Clarity yang bisa melakukannya, Master. Apakah mungkin orang ini adalah Master yang legendaris itu? Dia gemetar ketakutan. "Kamu, siapa sebenarnya kamu?" Reca melirik peluru di tangannya singkat dan kemudian berkata dengan suara yang dingin, "Apakah kamu prajurit Ago?"
Murid pengajaran Ago itu tidak bagus ya? Boom! Ketika mendengar perkataan Recha, tubuh Aris langsung menjadi lemas karena ketakutan. Dengan tanpa peringatan, langsung terjatuh ke tanah. Ago adalah komandan tertinggi unit tempat dia berada. Selama ini tidak ada yang berani memanggil namanya secara langsung. Selain Master, tidak diragukan lagi, dia adalah Master. Aris merasa hidupnya sudah hancur. Bab 1028, Aku bersedia membunuh diri untuk membayar dosa. Menaikkan senapan ke arah Master adalah sasaran seumur hidup, ditambah dia sudah menembakkannya. Aris langsung membungkukkan tubuh ke arah Recha. Ya, aku tidak tahu diri dan sudah menyinggung Anda. Aku bersedia mati untuk membayar dosa, namun tolong ampuni nyawa seluruh keluargaku. Recha menganggukkan kepala dengan ringan. Baik, Aris langsung merasa lega. Setidaknya tidak perlu menjadi sasaran seumur hidup. Dia pun menaikkan senapannya dan memasukkannya ke dalam mulut. Boom, dia langsung tergeletak dalam kubangan darah. Anggota keluarga Valkyrie yang melihat ini pun sudah dibuat ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat. Anak terbuang itu bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Apakah dia masih manusia? Selain itu, dia juga bisa membuat Aris ketakutan hingga bunuh diri untuk membayar dosa. Bukankah dia petugas kolonel? Mengapa Aris bisa begitu takut padanya? Bahkan orang bodoh pun tahu, pasti dia bukan setingkat petugas kolonel kan? Keluarga Valkyrie menghadapi masalah yang besar. Recha, kita lanjutkan pembicaraan hutang ini. Masuklah. Ketika baru berkata ini, sekelompok besar tentara yang memegang senjata tajam menerobos masuk ke dalam dan mengepung anggota keluarga Valkyrie. Anggota keluarga Valkyrie langsung dibuat bergemetar. Jika mereka tidak salah tebak, pasukan ini adalah orang-orang yang akan menangkap mereka untuk bertugas di pasukan tentara. Namun mereka sudah dimanjakan sejak kecil. Bukankah jika pergi ke medan perang hanya akan mencari mati? Sesuai dugaan, Recha berkata bahwa anggota keluarga Valkyrie ini pergi, kirim ke daerah perbatasan untuk menambah pasukan. Berhenti, Mariam berteriak, kamu hanyalah seorang petugas rendahan, apa hakmu memaksa kami bergabung ke tentara? Kamu bertindak sesukamu, aku tidak percaya di dunia ini tidak ada orang yang bisa memberimu pelajaran. Setelah mengatakan ini, Mariam mengeluarkan ponsel untuk meminta bantuan. Seorang tentara ingin mencegatnya, namun langsung dihentikan oleh Recha dengan satu tatapan mata. Mariam memanggil nyonya keluarga Ludwig, panggilan itu dengan cepat terangkat. Mariam langsung berkata, Nyonya Ludwig, tolonglah aku. Recha sudah menyalahgunakan kekuasaan, memaksa kami untuk bergabung dengan militer. Anda harus membantu kami. Nyonya Ludwig menghela nafasnya, 100 pemuda dan setengah baya keturunan langsung keluarga Ludwig juga sudah dipaksa olehnya untuk bergabung di militer. Keluarga Valkyrie, terimalah takdir kamu itu. Boom! Mariam pun terjatuh ke tanah dengan suara kencang, bahkan keluarga Ludwig juga sudah berada di dalam genggaman tangannya. Dia seakan seorang yang akan menjadi keluarga master. Anak bajingan. Seberapa tinggi perkembangannya selama bertahun-tahun ini? Anggota keluarga Valkyrie ditarik keluar dengan raungan melolong yang kencang. Hanya menyisakan Recha dan Tokia di tempat. Tokia berjalan ke hadapan Recha, bertanya memaksa kepadanya, Recha, anggap aku meminta tolong padamu. Beritahu aku, siapa identitasmu yang sebenarnya? Bahkan anggota keluarga Valkyrie bukanlah lawanmu, apakah kamu seorang jenderal? Recha tersenyum sambil mengelus rambut panjang Tokia. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Tokia menjawab, omong kosong. Recha berkata, baiklah, pada hari pernikahan kita nanti, aku akan mengungkapkan identitasku padamu. Oh ya, mengenai hari pernikahan, aku sudah memilih sebuah hari yang baik. Hari kemerdekaan negara pada tanggal 1 Oktober, hari yang dirayakan di seluruh dunia. Bagaimana menurutmu? Wajah Tokia sedikit memerah, memeluk pinggang Recha dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Baiklah, aku akan mengikuti keputusanmu. Recha, hari ini aku sudah dibuat ketakutan. Aku berpikir kita akan menikah secara terburu-buru di tempat yang bobrok seperti ini.
Pernikahan adalah hari terpenting dalam hidup seorang wanita. Aku ingin kamu menikahiku dengan acara yang mewah. Recha tersenyum dan menjawab baik. Tanggal 1 Oktober adalah hari yang dirayakan seluruh dunia. Pada saat itu pejabat penting negara, termasuk dirinya akan pergi berpartisipasi pada upacara militer di Menara Namsan. Setelah selesai menghadiri parade militer, Recha akan mengundang para pejabat ke pernikahannya. Jenderal bahkan gubernur yang tidak terhitung jumlahnya akan datang ke pesta pernikahan. Ini seharusnya bisa dianggap mewah kan? Pada saat itu, ponsel Recha berdering. Ini adalah pesan yang dikirim dari Slayer, pemilik dari Slayer Group, Meghan. Saat ini nyonya keluarga dari keluarga agung sudah meninggalkan keluarga agung bersama dengan tetua Ludwig. Bab 1029, Kemunculan Keluarga Agung. Recha melihat pesan ini sambil berpikir. Meghan adalah istri kedua dari Dewa Perang Kunlun. Jika berdasar senioritas, seharusnya Tokia memanggilnya ibu kedua. Pada saat itu dialah yang sudah membunuh ibu Tokia. Kali ini dia menunjukkan diri, pasti ingin mencari Tokia. Waktu kedatangan yang sangat tepat, kebetulan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki Dewa Perang Kunlun dan menghabisi mereka sekaligus. Recha ingin mengungkap identitas Tokia ini kepadanya, namun sudah beberapa kali dia tidak bisa mengatakannya. Karena dia tidak tega Tokia merasa sedih dan depresi. Di sisi sana, setelah Meghan dan Slayer meninggalkan kediaman keluarga agung, mereka pun pergi ke kediaman keluarga Ludwig. Tetua Ludwig sedang bersemangat dan dalam kondisi hati gembira. Sesuai dugaan Dewa Perang Kunlun dikelilingi oleh orang-orang yang sangat berbakat, karena mereka berhasil membersihkan racun progeria dari dalam tubuhnya. Di dunia ini benar-benar ada langit di atas langit, ketika tetua Ludwig memikirkan dirinya yang pernah dikenal sebagai pengguna progeria terbaik di dunia ini merasa malu. Walaupun progeria ini sudah dibersihkan, namun rasa dendamnya terhadap Recha terus bertambah dan tidak berkurang. Ketika anggota keluarga Ludwig tahu bahwa wanita di depannya ini adalah istri dari kepala keluarga dari keluarga agung, mereka semua menjadi panik. Mereka melayani Meghan dengan panik dan takut, menjadi jauh lebih patuh dibanding cucu mereka sendiri. Meskipun Meghan sudah berusia lebih dari 40 tahun, namun dia sangat merawat diri, kulitnya putih seperti gadis berusia 20 tahunan. Setiap gerak-gerik yang dia lakukan memancarkan aura wanita berkelas, membuat orang tidak berani menentang, bahkan mereka akan merasa malu. Meghan berkata dengan nada yang dingin, "Tetua Ludwig, coba berikan padaku dokumen mengenai garis darah keluarga agung yang hilang itu kepadaku." Tetua Ludwig langsung pergi ke tempat persembunyian, mengambil informasi mengenai Tokia. Meghan langsung mengerutkan kening ketika membaca informasi mengenai Tokia ini. Dia pun berkata dengan pandangan yang serius, "Mirip, dia dan Foxy itu benar-benar sangat mirip. Pasti dia adalah keturunan Foxy itu. Hei, tidak disangka dia masih hidup. Kekuatannya untuk bertahan hidup benar-benar sangat kuat. Tunggu, dalam dokumen ini menuliskan keturunan Foxy itu akan menikah pada tanggal 1 Oktober. Apakah berita ini benar?" Nyonya keluarga Ludwig langsung menganggukkan kepala. "Ya, berita itu sudah dikonfirmasi." Sialan, Meghan merobek dokumen Tokia ini dengan marah. Pada awalnya kenyataan Tokia masih hidup sudah cukup merepotkan. Dan sebentar lagi dia akan menikah. Jika dia menikah, melahirkan putra atau putri, pasti akan berebut harta keluarga agung dengan dirinya. Dia pun berpikir singkat, mengeluarkan ponsel dan menelpon sebuah nomor. "Iron, bantu aku bunuh seseorang." Suara berat dari pria terdengar dari sisi telepon. "Maaf, Nyonya. Kami hanya mematuhi perintah Dewa Perang Kunlun. Selain itu saat ini kami sedang menjalankan tugas penting di Midgard. Maaf tidak bisa melayani Anda." Meghan pun langsung menjadi gembira. "Kalian berada di Midgard? Baguslah. Orang yang ingin aku minta bunuh juga berada di Midgard. Kalian hanya perlu meluangkan waktu setengah jam dan sudah bisa menyelesaikan misi ini." "Maaf, orang di sana masih menolak. Misi yang sedang kami jalankan saat ini sangat penting dan tidak bisa diganggu. Jika terjadi sedikit kesalahan saja,
konsekuensi yang akan terjadi tidak akan bisa ditanggung baik oleh Anda ataupun oleh kami. Meghan langsung menjadi murka. Kalian berani menolakku? Biar aku katakan yang sejujurnya kepada kalian. 20 tahun yang lalu kalian tidak berhasil membunuh Putri Foxy itu. Saat ini dia masih hidup. Jika perihal ini terungkap keluar, tidak hanya aku, kalian pun harus membayar harga yang mahal. Apa? Suara orang di sisi sana mulai bergemetar. Dia masih hidup, sialan. Maaf, Nyonya, 20 tahun yang lalu kami tidak menjalankan tugas dengan baik. Kami bersedia menyelesaikan misi ini. Pasti akan diselesaikan hingga tuntas. Bab 1030, Iron. Baik, Meghan menjawab, aku akan segera mengirimkan informasi ini kepada kalian. Anggota keluarga Ludwig mendengar ini dengan penuh semangat. Sesuai dugaan ketika Nyonya Keluarga Agung turun tangan langsung mendapatkan hasil. Siapa yang tidak tahu Iron di seluruh Clarity? Mereka adalah kekuatan tempur terkuat di bawah Dewa Perang Kunlun. Memiliki kedudukan yang sama terkenalnya dengan pasukan King of Wolf di bawah Master. Meskipun kekuatan mereka masih jauh di bawah pasukan King of Wolf, namun mereka masih peringkat 3 terbesar di dalam Clarity, masih sebanding dengan 100.000 pasukan. Tulisan tangan dari keluarga Ludwig sebelumnya, di hadapan Iron hanyalah sebuah masalah kecil. Kali ini Recha harus mati pada larut malam, suasana sudah sangat hening. Saat ini sudah mendekati waktu festival bulan saat ini sangatlah bulat dan terang. Cahaya bulan menyinari tanah dan memancarkan cahaya keemasan. Pada pukul 1 dini hari, awan besar yang gelap mulai menutupi bulan, membuat langit malam menjadi jauh lebih gelap. 10 bayangan berjalan keluar dari sudut tersembunyi, mendekati villa tempat Tokia tinggal. Gerakan mereka sangat gesit, bergerak dalam diam, memanjat lantai 2 villa dengan cepat, bergerak ke kamar Tokia. Pergerakan mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali, bergerak seperti hantu. Di atas tempat tidur di kamar tidur berbaring seorang wanita. Rambut hitam yang panjang menutupi wajahnya. Pemimpin tim adalah seorang pria tinggi dan kurus, dengan nama Monkey King. Dia memberi isyarat dengan tangan ke arah 9 pria lain. Ke-9 orang yang lain mulai bergerak dengan waspada, menjaga pintu jendela, memastikan sasaran tidak bisa melarikan diri atau ada bala bantuan yang masuk. Menghadapi seorang wanita yang lemah, mereka masih bertindak dengan sangat hati-hati. Iron bisa menjadi terkenal bukanlah tidak masuk akal. Monkey King mengeluarkan belati, berjingkat mendekati tempat tidur, kemudian mengayunkan belati dengan keras ke arah dada wanita itu. Puff, belati menembus tubuh wanita itu dengan mudah dan menembus papan tempat tidur. Kemudian tidak ada gerakan sama sekali, juga tidak ada darah yang mengalir. Monkey King mengerutkan kening. Ada yang salah pada perasaan ketika menusuk kali ini, selain itu sasarannya juga tidak mengeluarkan darah. Dia membuka selimut dengan waspada, bola matanya langsung menyipit dan rona wajahnya langsung berubah. Karena di bawah selimut itu hanyalah sebuah boneka. Penyergapan Monkey King langsung berteriak, lari. Namun ketika mereka semua baru melangkahkan satu kakinya, mereka langsung terjatuh ke atas tanah. Tiba-tiba mereka merasa tubuh mereka lemas, tidak bisa mengumpulkan tenaga sama sekali. Kepala mereka pun mulai menjadi berat. Apa sebenarnya yang terjadi? Monkey King menggigit ujung lidahnya, berusaha mempertahankan kesadaran. Klik, pintu kamar tiba-tiba terbuka. 2 buah bayangan mulai berjalan masuk ke dalam. Orang-orang itu mengenakan masker gas. Ruangan ini sudah diracuni, mereka sudah terkena racun. Siapa kamu? Monkey King menggertakkan gigi dan berkata dengan suara lemas. Lawan langsung menendang dahinya, pandangannya langsung menjadi gelap dan jatuh tidak sadarkan diri. Kedua sosok itu mulai menyeret lawan ke ruang tamu, baru mencopot masker gas mereka. Mereka adalah Recha dan Lone Wolf. Lone Wolf dengan tidak sabar langsung mencopot topeng hitam pria berbaju hitam itu. Ketika melihat wajah Ash mereka, Lone Wolf menjadi sangat murka. Sialan, ternyata mereka adalah Iron, tim di bawah komando Dewa Perang Kunlun.
Orang tua sialan dari Dewa Perang Kunlun itu berkata bahwa dia sudah pensiun, kelihatannya dia tidak jujur ya. Reca menggelengkan kepala, seharusnya mereka bukan diperintah langsung oleh Dewa Perang Kunlun. Tokia adalah darah daging Dewa Perang Kunlun, sesuai yang dia tahu akan Dewa Perang Kunlun, dia tidak akan mungkin membunuh darah dagingnya. Kemungkinan terburuk hanyalah menempatkan Tokia di bawah tahanan rumah. Reca melepas peralatan komunikasi dari tubuh mereka dan bertanya, apakah orang-orang dari kabin serigala sudah ada di sini? Lone Wolf menjawab, ya, mereka sudah datang. Reca memerintahkan kirim mereka untuk disiksa oleh kabin serigala. Baik, Lone Wolf pun pergi dengan membawa pria berbaju hitam itu. Reca berjalan masuk ke kamar tidur, mengganti spray dan tempat tidur yang ditusuk itu menjadi baru.